Sung. Pria itu bahkan tidak menyadari saat sebuah pipa baja tebal tiba-tiba menembus lurus dadanya. Dengan tubuh gemetar, ia menunduk melihat dadanya, mengembuskan napas terakhirnya. Lalu seketika ambruk ke lantai. Sementara itu, sekelompok orang terjebak di dalam sebuah rumah berbentuk kubus yang aneh. Sung. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Tepat saat itu, salah seorang pria hendak mengeluarkan ponselnya dari saku ketika sebuah sepatu kulit tiba-tiba jatuh dari atas. Ia terkejut sesaat, tetapi pada detik berikutnya, seorang pria melompat turun dari kubus di atas mereka. Namanya Yuni. Yuni melihat sekeliling. Sung. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memanjat dinding. Ia membuka pintu yang mengarah ke atas, tetapi mayat pria yang sama, yang dadanya tertusuk pipa baja, tiba-tiba jatuh dari sana. Melihat itu, semua orang langsung terkejut. Seorang anak laki-laki yang ketakutan mulai membuka pintu lain, tetapi Yuni menghentikannya. Sung. Untuk menguji ruangan terlebih dahulu, ia melemparkan sepatunya ke dalam. Pada detik berikutnya, kobaran api langsung muncul dan membakar sepatu itu hingga menjadi abu. Yang tersisa hanyalah tali sepatunya. Semua orang bingung harus berbuat apa ketika Yuni membuka pintu lain dan melemparkan sepatu keduanya ke dalam. Kali ini tidak ada bahaya. Sung. Karena itu, ia dengan aman memimpin semua orang memasuki ruangan berikutnya. Namun bahkan di sana pun tidak ada jalan keluar. Yuni kembali menggunakan trik yang sama. Sebelum memasuki setiap ruangan baru, ia selalu melemparkan sepatu ke dalam untuk memeriksa apakah ada jebakan. Itu memang trik lama, tetapi terbukti sangat efektif. Dengan cara itu, Sung, mereka berhasil melewati beberapa ruangan dengan selamat. Namun kali ini bahaya datang dari atas. Yuni menyuruh semua orang berlari, tetapi semua pintu di dinding sudah tertutup rapat. Bilah-bilah raksasa yang berputar mulai bergerak ke arah mereka. Tepat saat itu, mereka menemukan sebuah lubang di lantai. Sung, semua orang merangkak masuk ke ruangan berikutnya, tetapi seorang anak laki-laki bernama Hai terlalu ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Untungnya Yuni berhasil menariknya ke tempat yang aman. Kini, trik melempar sepatu sudah tidak berguna lagi. Saat itulah Hai menyadari bahwa setiap lorong memiliki angka yang tertulis di atasnya. Sung, mungkin itu adalah kode ruangan. Ia menyimpulkan bahwa ruangan dengan angka genap aman. Untuk menguji teorinya, ia langsung memasuki ruangan yang bernomor genap. Benar saja tidak ada bahaya di dalamnya. Setelah itu, mereka menggunakan cara yang sama untuk melewati 5 ruangan lagi dan berhasil lolos dari 6 jebakan mematikan. Namun kemudian, Sung, mereka tiba di sebuah ruangan di mana semua pintunya bernomor ganjil. Tiba-tiba, seorang pria tua berteriak marah. Suaranya langsung mengaktifkan jebakan, dan Hai hampir saja tercincang. Yuni segera menyadari bahwa jebakan di ruangan itu dipicu oleh suara. Itu berarti selama semua orang tetap diam, jebakan tersebut tidak akan aktif. Sung, Hai melepas sepatunya dan berjalan perlahan melintasi ruangan. Dengan cara itu, semua orang berhasil keluar dengan selamat. Namun saat mereka terus berjalan, seorang anak laki-laki bernama Ding berhenti di salah satu pintu. Tiba-tiba sepatunya terlepas dan menghantam lantai. Begitu suara itu bergema, jebakan kembali aktif. Sung, Yuni dengan cepat menyelamatkan pria tua itu. Tetapi saat itu kedua kakinya sudah terpotong. Pria tua itu mulai menyalahkan Ding dan keduanya pun mulai bertengkar. Orang-orang lain akhirnya berhasil menenangkan mereka. Namun dari tatapan Ding terlihat jelas bahwa ia mulai menganggap pria tua itu sebagai beban. Tiba-tiba, Sung, ruangan itu mulai dipenuhi asap. Semua orang langsung mencari jalan keluar. Saat itulah Hai menemukan sebuah peta di dinding. Peta itu menunjukkan bahwa mereka terjebak di dalam sebuah struktur berbentuk kubus raksasa yang berisi sekitar Langkasiat hingga indah ruangan. Ding membuka sebuah pintu, Sung, dan tepat di depan mereka terbaring pria pertama yang dadanya tertusuk pipa baja. Saat itulah semua orang menyadari bahwa selama ini mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Harapan mereka pun hancur. Tetapi Yuni menyemangati semua orang agar tidak menyerah.